Hai, selamat datang di channel kisah horor dan kriminal. Tempat di mana kisah-kisah nyata yang mengejutkan dan penuh pelajaran hidup dibahas di sini. Kali ini, pembahasan tentang seorang pria di Bali yang menghilangkan nyawa karena cemburu, di mana istri ketiganya diduga selingkuh. Bagaimana hal itu terjadi? Saksikan di sini. Pada bulan Maret 2024, terjadi perselisihan antara Iketut Murah Dana, seorang pria asal Banjar Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, dengan Iketut Sudiarta alias Mangkutawan, asal Banjar Yehpanes, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Bangli. Perselisihan ini dipicu oleh rasa cemburu Iketut Murah Dana karena Iketut Sudiarta diduga ada hubungan spesial dengan istri ketiganya yang bernama Jero Epra. Diketahui Murah Dana menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya yang namanya tak disebutkan tinggal di rumah Murah Dana. Kemudian istri keduanya yang namanya juga tidak diketahui sudah berstatus cerai. Sementara istri ketiganya bernama Jero Epra tinggal di rumah kosan yang dikelola Murah Dana. Murah Dana ini merupakan owner dari salah satu villa mewah di Kintamani dan juga mengelola rumah kosan. Sementara Ketut Sudiarta merupakan seorang petani. Murah Dana curiga istri ketiganya selingkuh saat ia melihat istrinya, Jero Epra, membawa motor milik Ketut Sudiarta pergi dari rumah kos tempat tinggalnya, yakni di kawasan Banjar Toya Bungkah, Kintamani. Namun saat itu, perselisihan dapat diredakan dengan jalan mediasi antar keluarga. Meski sudah ada mediasi, namun Murah Dana belum juga merasa puas, dan kemudian muncul niat untuk melakukan pembunuhan kepada Ketut Sudiarta. Apalagi ketika Murah Dana menemukan pesan WhatsApp Ketut Sudiarta dengan istrinya yang membuatnya makin panas hati. Dirinya lalu mendalami dugaan perselingkuhan itu karena rasa curiganya yang makin besar. Murah Dana kemudian memutuskan mengkloning WhatsApp dari ponsel istrinya ke ponsel miliknya. Tujuannya untuk mengungkap dugaan perselingkuhan sang istri tersebut. Dengan begitu, selain bisa memantau chat ke istrinya, Murah Dana juga bisa membalas chattingan Ketut Sudiarta. Sementara itu, untuk menjalankan niatnya melakukan pembunuhan, Murah Dana membeli celurit sampai 3 kali. Celurit pertama dibeli pada April tahun 2024 dengan sistem COD senilai 1,2 juta rupiah. Namun, tak jadi ia gunakan karena celurit tersebut jatuh. Setelah itu, ia kembali membeli celurit untuk kedua kalinya. Namun, celurit ini kembali batal digunakan karena menurutnya terlalu berat. Dan untuk yang ketiga, ia kembali membeli celurit pada bulan Juli. Celurit ini memiliki ukuran lebih kecil dari sebelumnya, dan ia memutuskan untuk menggunakan celurit ini. Namun, sebelum melancarkan aksinya, Murah Dana terus memantau pesan WhatsApp istrinya melalui HP-nya yang sudah dikloning. Dan akhirnya, pada Rabu, 31 Juli 2024, Murah Dana melihat istrinya, Jero Epra, mengendarai sepeda motor milik Ketut Sudiarta sekitar pukul 20 WITA. Jero Epra menuju tempat kos di wilayah Desa Batur Tengah. Melihat hal itu, Murah Dana lalu mendatangi tempat istrinya tersebut. Ketika itu, Jero Epra diketahui sedang chattingan dengan Sudiarta. Hal itu juga diketahui Murah Dana karena WhatsApp Jero Epra sudah dikloning, sehingga Murah Dana bisa mengetahui isi chat dan termasuk mengetahui keberadaan Ketut Sudiarta yang berada di salah satu pemandian air panas di kolam renang air hangat Vulkanosari, Banjar Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli, Bali.
Muradana yang mengetahui hal itu langsung mencarinya sembari membawa celurit yang dibelinya 5 hari sebelumnya atau celurit yang dibelinya ketiga. Ia berjalan kaki dengan menenteng celurit yang masih tersarung. Kemudian, sesampainya di pemandian air panas, Muradana melihat Ketut Sudiarta sedang berada di samping kolam. Melihat hal itu, Muradana seketika membuka sarung celurit dan bergegas menghampiri Sudiarta. Sudiarta yang menyadari kedatangan Muradana dengan membawa celurit mendekatinya, langsung berusaha menghindar dengan menceburkan diri ke kolam. Namun, ternyata Sudiarta salah mengira, karena Muradana juga ikut melompat ke dalam kolam pemandian tersebut. Dengan kondisi emosi, Muradana langsung kalap dan menebas Sudiarta dengan celurit tersebut. Meski berusaha melawan dengan tangan kosong, Sudiarta tak bisa berbuat banyak karena tebasan celurit yang membabi buta. Dia pun terkapar di kolam renang tersebut dan kolam renang berubah menjadi merah. Bahkan Sudiarta mengalami luka tebas hingga usus terburai. Saat itu jam menunjukkan pukul 22 WITA. Usai melakukan pembunuhan secara membabi buta, Muradana dengan cepat memilih menyerahkan diri ke Polsek Kintamani. Ia juga turut membawa celurit yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Itu dilakukannya agar ia terhindar dari amukan massa atau serangan balik dari pihak keluarga korban. Apalagi di lokasi kejadian sedang ada orang yang ramai dan Sudiarta juga sudah meninggal dunia. Sesampainya di kantor Polsek, Muradana juga menangis. Ada perasaan penyesalan dan ia mengaku siap menerima hukuman atas perbuatannya akibat tersulut emosi kala itu. Muradana pun menyadari tindakannya tersebut sungguh sangat kejam. Sementara itu, setelah kejadian pembunuhan tersebut, warga dan polisi mendatangi lokasi kejadian. Jenazah Sudiarta kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangli dan dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan luar tersebut, korban diketahui mengalami luka robek pada leher kanan, perut bagian kiri hingga usus terburai, luka robek pada tangan, dada, punggung dan kepala bagian belakang. Setelah itu, jenazahnya kemudian dikirim ke RSUP Prop Ngurah Denpasar atau RSUP Sanglah untuk prosesi otopsi. Dari hasil otopsi forensik RSUP Sanglah, dari sekian luka tebas dan bacok yang dialami korban, diketahui luka tebas pada dada cukup dalam hingga mengenai jantung. Luka ini pula disebutkan sebagai penyebab kematian. Usai otopsi, jenazah lalu dikembalikan ke pihak keluarga di Banjariah Panes, Desa Songan A, Kintamani, dan kemudian dikuburkan. Sedangkan situasi di lingkungan Sudiarta pun dikatakan oleh warga sekitar aman-aman saja usai kejadian itu, sebab pihak keluarga dan warga lainnya sudah mengetahui permasalahan kalau Sudiarta juga salah telah mengganggu istri dari Muradana. Keluarga korban tidak ada yang emosi, sudah tahu yang salah itu korban mengganggu istri orang, kata salah satu sumber di sana. Sementara itu, Wakapolres Bangli saat itu, Kompol Akbar, mengatakan jika kasus pembunuhan tersebut berawal dari kecurigaan Muradana terhadap perilaku istri ketiganya yang bernama Jero Efra. Bahkan, perselingkuhan tersebut telah terjadi sejak 5 bulan sebelumnya. Pelaku dan korban tetanggaan. Dalam pendalaman yang dilakukan Satreskrim Polres Bangli, dari 3 HP yang dikumpulkan sebagai barang bukti, di situ memang ada chat hubungan spesial antara korban dan istri pelaku, ujar Wakapolres Bangli. Disebutkan juga, jika Muradana sudah beberapa kali memancing untuk bisa bertemu dengan Sudiarta, namun baru pada Rabu 31 Juli malam bisa bertemu sehingga dia bisa melancarkan aksinya.
Atas perbuatan murah dana tersebut, ia dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338, subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan kini Murah Dana juga ditahan di Polres Bangli.